Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum saya memulai untuk menjelaskan, memperkenalkan dulu, nama saya Muhammad. Saya dari kelompok 15. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan, yakni yang pertama pengertian ijtihad dan perkembangannya, yang kedua hukum ijtihad, yang ketiga yakni macam-macam ijtihad. Adapun pengertian ijtihad dan perkembangannya, pengertian ijtihad menurut bahasa adalah pengarahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Menurut Ibrahim Hussein bahwa konsepsi ini sangat keliru bila kata ijtihad diterapkan pada pengertian sesuatu yang mudah atau ringan. Misalnya dikatakan orang itu berijtihad dalam mengangkat tongkat, sebab mengangkat tongkat merupakan suatu pekerjaan mudah atau ringan yang dapat dilakukan oleh siapapun tanpa mengerahkan segala kesanggupan. Sedangkan kata ijtihad dilihat dari bahasa Arab adalah dari kata al-jahdu dan nal-juhdu. Harun Nasution mengatakan bahwa kata tersebut dim atas berarti daya upaya atau usaha keras. Imam Mahdi mendefinisikan ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dhanni sampai dirinya merasa tak mampu mencari tambahan kemampuan. Melaksanakan ajaran Islam yang murni yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, karena di dalam ajaran Islam merupakan ajaran sempurna, berjalan sesuai dengan tuntunan zaman, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Yang kedua yakni dasar hukum ijtihad. Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Al-Quran dan logika ayat Al-Quran. Yang dijadikan dasar bolehnya ijtihad adalah surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini berisi perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, taat kepada Rasulnya dengan menjadikan sunnahnya sebagai pendoman, dan taat kepada ulil amri, serta perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan sunnah. Terkandung maka adanya perintah melakukan ijtihad. Dasar sunnah atau hadis yang dijadikan rujukan atau para ulama tentang bolehnya melakukan ijtihad adalah hadis Mu'adz seperti telah disebutkan di atas. Adapun yang ketiga yakni macam-macam ijtihad. Ijtihad dapat dibagi menjadi 7 jenis mengacu pada pengertian ijtihad di atas. Adapun beberapa macam ijtihad adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni ijma. Pemahaman ijma adalah kesepakatan para ulama tentang pembentukan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam satu kasus. Hasil kesepakatan para ulama dalam bentuk fatwa yang dilakukan oleh umat Islam. Yang kedua yakni qiyas. Qiyas itu adalah definisi hukum dari masalah baru yang belum pernah ada namun memiliki kesamaan manfaat penyebab bahaya dengan masalah lain sehingga hukum yang sama ditentukan. Yang ketiga yakni maslahah mursalah. Memahami maslahah mursalah adalah salah satu untuk menentukan hukum berdasarkan pertimbangan. Adapun yang keempat yakni sudud zari'ah. Memahami sudud zari'ah adalah pengingkaran hukum untuk hal-hal yang mengubah makruh atau haram untuk kebaikan bersama. Yang kelima yakni istihsab.
Memahami istishab adalah penentuan hukum atau aturan sampai ada alasan kuat untuk mengubah takdir. Yang keenam yakni uruf. Pemahaman uruf adalah penyesuaian kebiasaan dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketujuh yakni ihtisan. Pengertian ihtisan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak teratur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang masalah syarat-syarat ijtihad. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, adapun syarat ijtihad itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, bisa orang tersebut itu melakukan ijtihad dengan syarat yang pertama itu harus memahami tentang ayat dan sunnah terkait dengan hukum. Dan yang kedua, yaitu harus memahami berbagai masalah yang telah diijma'kan oleh para ahlinya. Dan yang ketiga, harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmu dengan sempurna. Dan yang keempat, harus mengerti tentang nasyikh dan mansuh. Dan yang nomor 5, yakni harus mengetahui dan memahami tentang usul fiqh. Dan yang nomor 6, yaitu harus memahami secara dalam tentang rahasia-rahasia staili ataupun asyarus syariah, rahasia tasyrik. Dan yang nomor 7, yaitu harus memahami secara dalam tentang sebeluk-beluknya qiyas. Dan yang kemudian, ya ini masalah objek ijtihad. Adapun objek ijtihad, menjadi objek ijtihad yaitu dengan salah satu bagian yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu lapangan yang dibawa oleh nas yang dhani, baik dari segala pengertiannya dan nas, berarti inilah adalah hadis. Ijtihad dalam hal ini ditunjukkan kepada segi sanad dan persahihannya, juga dari pertalian pengertian dengan hukum yang sedang dicari. Dan yang nomor 2, yakni lapangan yang dibawa oleh nas yang dhani kedudukannya tetapi qat'i pengertiannya, dan hal ini hanya terdapat dalam hadis. Objek ijtihad dalam hal ini segi sanad sahih dan hadisnya. Dan yang nomor 4, yakni lapangan yang tidak ada nasnya atau tidak ijma'kan, yang tidak pula diketahui dari agama dengan pasti. Di sini seorang yang berijtihad memakai qiyas atau ihtisan atau uruf, cabang atau jalan-jalan lain. Di sini di arah ijtihad lebih luas daripada lapangan-lapangan lain. Dan yang terakhir yakni dasar sunnah atau hadis yang dijadikan rujukan oleh para ulama tentang bolehnya melakukan ijtihad adalah hadis Mu'ad seperti telah disebutkan di atas. Hadis ini menceritakan padahal diutusnya Mu'ad menjadi qadhi ataupun hakim di Yaman. Dasar rujukan dibolehkannya ijtihad adalah karena keterbatasan nas Al-Quran dan sunnah jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat muslim ataupun umat manusia. Begitu juga banyaknya lafaz atau dalil yang menjelaskannya, meskipun tidak jarang hasil ijtihad para ulama berbeda-beda dari lafaz atau dalil yang sama. Para ulama memahami pengertian ijtihad dalam tinjauan bahasa dan istilah sebagai berikut. Secara umum, hukum berijtihad itu adalah wajib hukumnya. Artinya seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali atau bersungguh-sungguh untuk mencari dalil dan merumuskan hukum-hukum syarak dalam hal-hal yang diatur dalam syariat Islam. Oke, mungkin itu yang bisa. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah Naza. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan di poin G sampai I. Adapun di poin G yaitu membahas tentang tingkatan mujtahid. Di dalam makalah kami, tingkatan mujtahid itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tingkatan mujtahid mustakil, yang mana mujtahid mustakil ini ialah mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum syariat langsung dari sumbernya, yang terpokok mempunyai dasar-dasar istimbat atau usul al-istimbat sendiri, tidak mengikuti usul al-istimbat mujtahid lainnya. Kemudian yang kedua ialah mujtahid muntasin. Mujtahid muntasin ialah mujtahid yang dalam mengistimbatkan hukum
mengikuti atau memilih usul al-istinbat imam mazhab tertentu, walaupun dalam masalah-masalah furu' dia berbeda pendapat dengan imamnya. Kemudian yang ketiga ialah mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab ialah mujtahid yang tidak mengistimbatkan hukum-hukum furu' atau apalagi hukum asal, akan tetapi dia hanya membandingkan beberapa pendapat mujtahid yang ada untuk kemudian memilih salah satu pendapat yang dipandang paling kuat. Kemudian tingkatan mujtahid yang keempat ialah mujtahid mustadhil, adalah ulama yang tidak mengadakan tarjih terhadap pendapat-pendapat yang ada, akan tetapi dia mengemukakan dalil-dalil berbagai pendapat tersebut dan menerangkan mana yang patut dipegang atau diikuti tanpa melakukan tarjih terlebih dahulu. Kemudian lanjut di poin yang H, yaitu tentang syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Di makalah kami terdapat 10 syarat untuk menjadi mujtahid. Di antaranya yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah hukum. Dalam arti mampu membahas ayat-ayat tersebut untuk menggali hukum. Yang kedua ialah memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum. Dalam arti sanggup membahas hadis-hadis tersebut untuk menggali hukum. Yang ketiga, menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditujukan oleh ijma, agar dalam menentukan hukum sesuatu tidak bertentangan dengan ijma. Kemudian yang keempat ialah memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas dan menggunakannya untuk istinbat hukum. Yang kelima, mengetahui ilmu logika agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Yang keenam ialah menguasai bahasa Arab secara mendalam, sebab Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber asasi hukum Islam tersusun dalam gaya bahasa Arab yang sangat tinggi, dan di dalam ketinggian dan keunikan gaya bahasa inilah antara lain terletak segi kemukjizatan Al-Quran. Kemudian yang ketujuh ialah memiliki pengetahuan mendalam tentang nasikh mansukh dalam Al-Quran hadis, agar dalam menggali hukum tidak mempergunakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang telah dihapus. Kemudian yang kedelapan ialah mengetahui latar belakang turunnya ayat dan latar belakang turunnya suatu hadis agar mampu menggali hukum secara tepat. Yang kesembilan ialah mengetahui sejarah para perawi hadis supaya dapat menilai suatu hadis apakah dapat diterima atau tidak. Sebab penentuan derajat atau nilai suatu hadis bergantung sekali pada ihwal perawi yang lazim disebut sanad hadis. Kemudian yang ke-10 ialah menguasai kaidah-kaidah istinbat hukum atau usul fikih sehingga mampu mengelola dan menganalisis dalil-dalil hukum untuk menghasilkan hukum suatu permasalahan yang akan digali hukumnya. Kemudian lanjut di poin yang I, yaitu terbuka dan tertutupnya pintu ijtihad. Ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa ulama yang memfatwakan bahwa ijtihad telah tertutup dan sudah tidak ada lagi mujtahid pada zaman ini. Yang dimaksud mereka ialah ijtihad dan mujtahid mutlak, baik yang mustakil maupun khairu mustakil. Sedangkan para ulama yang mengatakan bahwa pintu ijtihad masih terbuka dan setiap masa tidak boleh sepi dari seorang mujtahid adalah mujtahid yang tingkatannya berada di bawah mujtahid mutlak. Demikianlah penjelasan saya dan penjelasan teman-teman sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.